Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1 SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Pasti dalam keadaan sehat semua kan ya? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Kita masuk ke subtema 3, lingkungan sekolahku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami ungkapan perintah. Yang kedua, siswa dapat menuliskan bunyi dan simbol sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara memilih warna pada karya seni topeng. Yang keempat, siswa dapat mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Sudah siap teman-teman? Kalau sudah siap, coba Bu Masih cek dulu siapnya. Mana siapmu? Jawabnya, ini siapku. Allahu Akbar. Coba cek juga semangatnya. Mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Allahu Akbar. Teman-teman, kalau sudah siap, sudah semangat belajar lagi, teman-teman silahkan siapkan buku pulpen 1C dan buku tulis halus, kemudian pensil dan penghapus. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu mengenal ungkapan perintah. Apa itu ungkapan perintah? Ada yang tahu teman-teman ungkapan perintah itu apa? Ya, ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, ungkapan perintah ini ungkapan untuk menyuruh seseorang, teman-teman. Menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, tanda serunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tanda seru ini. Kemudian, kalimat perintah ini disampaikan dengan kata-kata yang santun. Menggunakan ungkapan perintah itu kepada teman atau orang yang usianya lebih muda. Jadi tidak boleh digunakan untuk orang yang lebih tua. Nah, Bu Masih punya contohnya teman-teman. Ini contohnya. Coba kira-kira ungkapan perintah apa ya yang cocok untuk gambar tersebut. Ya, ini Bu Masih sudah punya. Siramlah tanaman bunga di taman. Nah, Bu Masih masih punya contoh lagi. Nah, ini kira-kira apa ya teman-teman? Nih, tolong ambilkan tas ibu di meja. Nah, ini permintaan kalimat perintah yang digunakan ibu untuk anaknya. Nah, selanjutnya ada contoh lagi teman-teman ungkapan perintah, yaitu rapikan mainanmu setelah selesai bermain. Nah, jadi menyuruh untuk merapikan mainan. Kalau bermainnya sudah selesai, lagi ada kalimat perintah lagi. Ambillah bukumu dan rapikan di rak buku. Nah, jadi ini ada buku berantakan, diminta untuk mengambil dan kemudian merapikannya di rak buku. Kemudian contoh lain, Bu Masih punya contoh lain teman-teman. Nah, ungkapan perintah dalam percakapan. Jadi ada percakapan yang di dalamnya itu ungkapan perintah. Nah, ini ada seorang kakak beradik yang sedang berada di taman. Kira-kira ngapain ya? Coba percakapannya kira-kira seperti apa ya bagusnya? Nih, kakaknya bilang seperti ini kepada adiknya. Mei, tanam pohon ini di tanah yang masih kosong. Nah, kemudian adiknya menjawab, baik Kak Adit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi digunakan untuk orang yang usianya lebih muda. Kemudian Bu Manji masih punya contoh ungkapan perintah pada poster. Tadi dalam percakapan ya, sekarang pada poster. Nah, poster itu adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Jadi ada gambar dan juga ada
ajakannya, ada perintahnya. Nah, ini teman-teman, ada gambar anak yang sedang membuang sampah di tempat sampah. Kemudian ada tulisannya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini ungkapan perintah pada poster. Pasti teman-teman banyak menemukan yang seperti ini ya. Iya, banyak sekali. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPKN, bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Ayo kita belajar kembali bunyi dan sila ketiga Pancasila, teman-teman. Masih ingat apa simbol sila ketiga Pancasila? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, simbol sila ketiga Pancasila kira-kira apa ya ini, teman-teman? Pintar sekali, iya, pohon beringin. Nah, apa bunyi sila ketiga Pancasila? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pintar sekali. Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga Pancasila bermakna bahwa kita itu harus bersatu dan bekerja sama. Nah, itu makna dari Pancasila sila ketiga. Nah, selanjutnya sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila yaitu kerjasama membersihkan sekolah. Nah, seperti ini. Ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ada kerja bakti di sekolah. Kita ikut bekerja sama membersihkan sekolah. Kemudian pohon beringin. Pohon beringin tadi simbol sila ketiga. Nah, pohon beringin ini memiliki daun yang kecil dan akar yang kokoh, teman-teman. Daunnya kecil-kecil, akarnya kokoh. Kemudian daun pohon beringin itu bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, kemudian pohon beringin menjadi simbol persatuan karena pohonnya itu loh, teman-teman. Nah, itu banyak tapi bersatu ya, teman-teman. Nah, pohon beringin itu melambangkan bahwa rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Nah, itu teman-teman. Makna dari simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Lanjut. Nah, sekarang makna warna dalam karya seni. Kita masuk ke SBDP, teman-teman. Adakah yang tahu bahan kerajinan apa yang mudah dibentuk, teman-teman? Bahannya loh ya, apa ayo? Nah, coba ini apa ya kira-kira? Gambar ini apa ya? Iya, pintar sekali. Tanah liat, teman-teman. Nah, tanah liat ini mudah dibentuk ya, teman-teman. Nah, tanah liat bisa digunakan untuk membuat topeng hiasan dinding. Jadi, selain untuk tanah liat itu selain untuk membuat gerabah, vas bunga juga bisa digunakan untuk membuat topeng hiasan untuk dinding. Nah, seperti ini teman-teman topengnya. Nah, ini topeng dari tanah liat. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, topeng tersebut akan terlihat lebih indah dan menarik jika dihias menggunakan cat warna-warni. Nah, di cat warna-warni teman-teman coba diperhatikan. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam. Nah, topeng dapat menggambarkan sifat manusia. Nah, jadi topeng itu bisa menggambarkan sifat manusia, teman-teman. Untuk menggambarkan sifat-sifat tersebut, biasanya digunakan warna-warna tertentu pada topeng. Jadi, untuk menggambarkan sifat, biasanya itu pakai warna, teman-teman. Merah, kemudian putih, hitam, dan lainnya. Nah, kita bahas yuk. Topeng berwarna merah. Nah, topeng berwarna merah ini menggambarkan sifat berani, teman-teman. Kemudian topeng berwarna putih menggambarkan tokoh kesatria yang suci. Nah, lagi topeng berwarna hitam itu menggambarkan tokoh yang bijaksana. Nah, dihafalkan ya, teman-teman. Kita lanjut ke matematika. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Untuk menentukan berat satuan benda, kita dapat menggunakan benda yang lain. Contohnya, nah ini teman-teman, ada pepaya dan apel. Berat satu pepaya itu sama dengan beratnya 5
apel. Jadi kayak timbangan itu teman-teman bisa seimbang. Nah, kemudian ada lagi berat satu buku itu sama dengan 4 penghapus. Coba lihat, itu kayak timbangan tapi seimbang ya teman-teman beratnya. Nah, ada lagi teman-teman, berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Jadi beratnya satu buku itu ada 10 pensil teman-teman, sama dengan 10 pensil. Nah, kita lanjut contoh soalnya. Isilah titik-titik dengan lebih berat atau lebih ringan. Jadi kita isi titik-titiknya dengan kata lebih berat atau lebih ringan ya teman-teman. Nah, nih coba kita ke yang sebelah sini dulu. Nah, ini dulu ya. Ada 1 salak sama dengan titik-titik anggur. Kira-kira berapa ya itu anggurnya teman-teman? Iya, benar sekali, ada 4 anggur. Jadi 1 salak itu sama dengan 4 anggur. Yuk kita ke sebelahnya. Ada 1 apel dan titik-titik anggur. Ada berapa anggurnya? 1 apel sama dengan, iya pintar, ada 6 anggur. Jadi 1 apel itu beratnya sama dengan 6 anggur teman-teman. Yuk kita bandingkan di sini. Salak itu lebih berat atau lebih ringan dari apel teman-teman? Nah, salak itu lebih ringan dari apel karena salak itu beratnya sama dengan 4 anggur, sedangkan apel beratnya sama dengan 6 anggur. Nah, kita buat perbandingan berikut. Ada perbandingan teman-teman. A, dari kotak A, berat 1 kotak susu sama dengan 2 bola kasti. Kemudian yang B, gambar B, berat 1 gelas air sama dengan 3 bola kasti. Nah, ini dapat dibandingkan ya teman-teman. Bisa dibandingkan, perbandingan seperti ini. Kotak susu itu lebih ringan dari gelas air, atau gelas air itu lebih berat dari kotak susu karena kotak susu tadi sama dengan 2 bola kasti, sedangkan 1 gelas itu ada 3 bola kasti, sama dengan 3 bola kasti ya teman-teman. Nah, kita ke mengurutkan berat benda. Coba perhatikan, ini ada gambar 1 buku sama dengan 1 bola kasti, 1 gelas sama dengan 3 bola kasti, dan 1 kotak susu sama dengan 2 bola kasti, dan 1 tas sama dengan 6 bola kasti. Nah, kita urutkan berat bendanya ya teman-teman. Urutan berat benda dari yang terberat adalah, nah yang pertama yaitu tas. Yang paling berat itu tas. Tas, kemudian gelas, kemudian kotak susu, dan kemudian yang paling ringan itu buku. Nah, sekarang kita urutan benda dari yang teringan. Jadi kita mulai dari yang paling ringan ya teman-teman. Yang paling ringan itu ada yang pertama tadi buku, kemudian kotak susu, gelas, dan juga tas. Coba kita bisa lihat dari banyaknya bola kasti. Yang paling banyak bola kasti berarti itu yang lebih berat. Yang paling sedikit bola kastinya berarti itu yang paling ringan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai teman-teman. Selamat mengerjakan tugasnya yang sudah Bu Mazi kirim di lembar penugasan. Semangat belajar ya teman-teman, nurut sama orang tua. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran Bu Mazi pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Teman-teman tetap makan sayur, makan makanan yang sehat ya teman-teman. Bu Mazi akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SDA SC TV ini. Jangan lupa share and subscribe ya.